Halo para sobat Alurian, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alur cerita hari ini tentang film yang berjudul Primal yang rilis di tahun 2010. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memencet like, subscribe, dan meninggalkan komentar untuk video ini. Dan perlu diingat jika video ini mengandung unsur spoiler. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, come on, kita masuk ke filmnya. Let's go! Pada suatu pagi yang cerah, ada salah seorang dari suku pedalaman Australia sedang melukis sesuatu di bebatuan. Tapi tiba-tiba ada sesosok bayangan di balik punggungnya, dan tahu-tahu orang itu sudah mudar aja dengan meninggalkan jejak berdarah di batu. Di scene lain kita melihat sekelompok muda-mudi mahasiswa antropologi bermobil hendak menuju ke suatu situs purbakala. Mereka adalah Anya, Mel, Chad, Chris, Warren, dan Dace. Berdasarkan info dari kakek buyut Anya bahwa dia pernah melihat lukisan yang digambar oleh suku pedalaman tersebut dan lokasinya digambarkan oleh kakek buyutnya dengan sebuah sketsa gunung. Setelah lama berputar-putar, Dace mengerem mobilnya secara mendadak karena dia sepertinya menemukan gunung yang mirip dengan sketsa tersebut. Setelah sampai di TKP, dengan bersemangat mereka mulai mendaki jalanan sempit yang menanjak. Mel yang paling bersemangat di antara mereka membuat gebetannya Chad kehilangan. Mel tiba pertama kali di atas di sebuah mulut gua. Gua itu merupakan jalan pintas tercepat untuk menuju ke relief itu dibandingkan jika mereka harus memutari kaki gunung. Chris tiba-tiba menghentikan langkahnya dan mencari Anya yang tertinggal di belakang. Anya ternyata adalah seorang penderita klaustrofobia, sehingga dia ketakutan saat berjalan sepanjang gua. Chris lalu memapah Anya untuk melanjutkan perjalanan menembus gua. Sementara Chris dan Anya yang berjalan sangat lambat, para cowok dan Mel berada jauh di depan. Karena kelainan yang dideritanya, Anya tiba-tiba napasnya memburu, berasa puyeng, lalu berjalan seperti orang mabok, dan tangannya menabrak tepian dinding gua yang tajam hingga berdarah. Lalu Anya kelenger saat itu juga. Chris lalu mencoba meneriaki teman-temannya yang berada di depan. Mereka berhasil membawa Anya keluar dari gua. Warren dengan cekatan mengambil peralatan P3K, dan Chris lalu membebat lengan Anya dengan perban. Dace lalu menyuruh Anya untuk mengambil mobil mereka untuk memutari gunung. Sementara Dace dan kawan-kawan melanjutkan kembali perjalanan menembus gua. Di scene lain kita melihat darah Anya yang terjatuh di tanah seperti terhisap ke dalam. Dan sebuah danau di dekat situ juga mendadak diliputi oleh kegelapan. Mereka minus Anya berhasil keluar di sisi seberang gua dan mereka melihat pemandangan di luar yang begitu amazing. Setelah berjalan sedikit, mereka menemukan lukisan yang mereka cari. Untuk menghilangkan rasa tegang selama di gua, mereka lalu membuat sebuah api unggun dan mempersiapkan perkemahan di dekat situ karena mereka akan mempelajari relief itu keesokan harinya. Warren dan Anya menemukan sebuah danau di dekat tenda mereka, dan Anya sangat senang karena mereka tidak perlu susah payah lagi kalau ingin mandi. Saat mereka mendekati danau itu, Warren menemukan sebuah botol air mineral, dan setelah diamati, ternyata botol itu dikerubuti semacam serangga, dan serangga itu memakan botol plastik hingga tinggal separuh. Karena takut dan jijik, Warren lalu menjatuhkan botol itu dan mengajak Anya pergi dari situ. Keesokannya mereka semua minus Mel dan Chad mengamati lukisan di dinding batu. Merasakan lapar karena mereka semua belum sarapan, Anya mengajak Warren pergi dari situ untuk memasak makanan mereka. Chris mengambil beberapa foto dari situs tersebut. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menggigit kakinya hingga berdarah dan lalu menghilang. Saat sesuatu itu kembali akan menyerang, Dace lalu membunuhnya dengan sebuah batu dan membawanya ke kemah mereka. Sesuatu itu adalah seekor kelinci yang terlihat tidak biasa. Kelinci itu memiliki gigi yang panjang dan runcing, mirip binatang buas. Dace menancapkan bangkai kelinci itu pada sebuah patahan dahan pohon di belakang kemah mereka. Malamnya mereka semua berkumpul di sekitar api unggun. Tidak lama kemudian Mel yang merasa gerah mengajak Chad ke danau untuk berenang. Chad yang lagi ngambek tidak mau masuk ke air bareng Mel.
Saat Mel akan keluar dari air, dia tidak menyadari kalau seluruh tubuhnya penuh lintah. Chad hanya melongo antara memandangi tubuh polos Mel atau lintah yang menempel di seluruh tubuhnya. Sudahlah. Dace yang sangat berpengalaman terhadap sedotan liang, AIDS, lintah, lalu membubui tubuh Mel dengan garam. Setelah seluruh lintah tersebut ludes rontok semua, mereka semua kembali ke kemah untuk beristirahat. Beberapa jam kemudian, Mel mengalami demam tinggi. Chad lalu membangunkan Enya untuk memeriksa keadaan Mel. Enya menyaksikan bahwa gigi Mel mulai rontok satu persatu, lalu menyuruh Chad untuk membangunkan Dace. Di luar tenda, Chad dan Dace bertengkar kemungkinan lintah sebagai penyebab sakitnya Mel. Lalu, setelah Enya menyuruh Dace untuk melihat sendiri kondisi Mel, Dace memutuskan untuk menyuruh mereka membawa Mel ke mobil untuk pergi ke rumah sakit di kota terdekat. Sementara dia dan Chris akan tetap tinggal untuk melanjutkan riset mengenai lukisan itu. Dace meletakkan Mel ke dalam mobil, lalu dia dan Enya menyadari kalau ban mobil mereka kempes setelah digerogoti kutu-kutu kupret mutan. Oleh karena itu, Dace lalu membawa kembali Mel ke kemah dan Chad meletakkan Mel ke tendanya. Dan tanpa ada yang menyadari, ada sesuatu yang tumbuh dari gusi Mel. Keesokannya, mereka mulai berkemas. Dace dan Warren membuat tandu untuk Mel, dan Chris menemukan Mel yang sedang melakukan sesuatu. Saat Chris akan menyentuh bahunya, Mel membalikkan badannya, dan terlihat Mel sedang mengunyah bangkai kelinci yang kemarin, dan wajahnya sangat menyeramkan. Mel lalu menjatuhkan Chris dan melompat ke arah Chad. Semua orang yang kaget bercampur takut melihat keadaan Mel membuat tangan Chad berhasil digigit oleh Mel tanpa ada yang bisa menolongnya. Lalu Dace mencoba menghalau Mel dengan menggunakan api. Melihat Chad yang terluka parah, Warren secepat kilat menuju ke mobil untuk mengambil perlengkapan P3K, dan saat kembali, Mel berusaha menyerangnya. Dace berhasil mengajarnya, dan Enya mengusirnya menggunakan api hingga Mel kabur meninggalkan mereka untuk sementara waktu. Chris lalu melihat-lihat ke dalam kameranya dan berkata bahwa lukisan itu bukan merupakan sebuah cerita, melainkan merupakan peringatan. Dace lalu melihat foto-foto itu dan mencari barangkali ada sesuatu petunjuk bagi mereka untuk menghadapi keadaan yang seperti ini. Di sisi lain terlihat Mel menyerang binatang yang ada di hutan, lalu membelah tubuhnya menjadi dua, satu untuk dia makan sendiri dan satu lagi untuk dia lemparkan ke dalam gua. Setengah bangkai yang ada di dalam gua terlihat perlahan-lahan seperti terhisap ke dalam tanah tanpa bersisa. Di kemah mereka berunding untuk menghadapi keadaan ini. Dace memberi dua pilihan kepada mereka, yaitu antara memasang jerat perangkap atau membunuh Mel. Namun karena sebagian besar setuju pada pilihan pertama, jadi begini rencananya. 1. Mereka membuat perangkap bersama-sama. 2. Warren, Chris, dan Enya membuat keributan untuk menarik perhatian Mel sambil membawa obor untuk melindungi diri. 3. Dace akan berada di atas pohon untuk menarik tali perangkap saat Mel sudah berada di bawahnya. Yang keempat, Chad akan jadi umpannya. Karena dia tidak membawa obor, Mel pasti akan mengarah kepadanya. Namun, nasib apa sedang berada pada Enya. Api yang dia bawa semakin lama semakin kecil, sehingga ketika Mel menyerangnya, api itu tidak membuatnya takut. Tapi kemudian Warren datang menolong Enya, dan mereka lalu berlari menuju titik perangkap. Mel melihat Chad yang tidak memiliki api, lalu melompat ke arahnya. Tepat saat Mel akan menerkam Chad, Dace melompat turun sambil menarik tali, sehingga Mel yang terbungkus perangkap tertarik ke atas pohon. Saat mereka kebingungan untuk melakukan langkah selanjutnya, Mel berhasil merobek perangkap dan membuat dirinya jatuh ke tanah. Tapi kemudian dengan sigap, Dace dan Warren berhasil mengikatnya di sisi kiri dan kanan. Tapi dengan giginya yang tajam, Mel berhasil memutus tali, dan ketika Warren lengah, Mel menggigit urat lehernya hingga putus, lalu akhirnya memburu Dace. Enya berusaha menolong Warren, tapi sia-sia. Warren akhirnya tewas di tempat karena kehabisan darah.
Di sisi lain, Chris berhasil mengusir Mel karena dia membawa obor. Des berhasil selamat karena dia menyelam ke dalam danau. Setelah keluar dari danau, Des panik karena baru ingat kalau penyebab Mel menjadi begitu adalah karena lintah-lintah penghuni dasar danau. Oleh karena itu, dia kemudian melepas pakaiannya dan dibantu Chad memeriksa apakah ada lintah di dalam tubuhnya, yang ternyata semuanya bersih. Malam itu, mereka semua membicarakan langkah selanjutnya menghadapi monster Mel. Tapi kemudian Mel datang dan mulai memakan bangkai Warren. Dan seperti biasa, dia membelah bangkai Warren menjadi dua, dan yang separuh dia lemparkan ke gua untuk persembahan monster lain yang ada di dalam gua. Saat sedang berdebat untuk rencana membunuh Mel, Des tiba-tiba merasa sakit, dan mereka menyadari bahwa penyebab malapetaka itu bukanlah dari lintahnya, tetapi adalah dari air danau itu yang mengandung virus. Chad lalu mengatakan bahwa mereka harus membunuh Des sebelum dia berubah menjadi monster. Mereka lalu membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan kehormatan untuk membunuh Des. Dan ternyata nasib sial jatuh pada Enya. Chad memberinya pisau untuk membunuh Des, tapi Enya tidak sanggup untuk melakukannya. Bahkan ketika dia menggunakan batu untuk menghantam kepala Des, dia melakukannya dengan setengah hati sehingga Des tidak modar. Di saat Des yang mulai bertransformasi menjadi monster, tiba-tiba Mel muncul di belakang mereka dan Enya berusaha menghalau Mel. Enya lalu menyuruh Chad untuk mengambil pisau untuk membunuh Des, sementara dia menghalau Mel. Akan tetapi, Chad yang merepet terus dengan mengatakan kalau Enya yang kalah undian, yang menyebabkan Mel dan Des berhasil menghilang dari situ. Benar-benar laki-laki yang tidak berguna. Sehabis itu, Enya mengatur siasat. Dia dan Chad akan mengikuti Mel dan Des, sementara Chris mengajukan diri untuk mengambil golok di mobil. Saat Enya dan Chad menemukan Des, tiba-tiba Mel muncul di hadapan mereka, dan Chad yang masih menyimpan perasaan sayang terhadap Mel membuat dirinya dengan bodoh membuang obor yang dia bawa, yang menyebabkan Mel menyerangnya dan berhasil menggigit putus dua ruas jarinya. Lalu Mel mengejar Enya yang gagal untuk membunuh Des. Enya kemudian masuk sedikit ke dalam mulut gua, dan Mel terlihat tidak berani untuk mengejar hingga ke dalam gua. Di sisi lain, Chris yang kesulitan mencari golok, Des yang sudah berubah menjadi monster berhasil menemukan mobil yang berisi Chris. Bersamaan Chris menemukan golok itu, Des berhasil masuk ke dalam mobil dan menyerang Chris hingga keluar mobil. Saat Des mulai akan mengobrak-abrik tubuh Chris, datanglah Mel menggagalkan usaha Des. Entahlah apa yang mereka bicarakan saat itu. Sumpah deh, gue kagak ngerti apa yang mereka omongin. Kalau ada yang ngerti, kasih tahu gue ya. Akhirnya karena keributan yang gak jelas itu, Mel mengambil jalan tengah untuk membawa Chris hidup-hidup ke sarangnya bersama Des. Des yang melihat masih ada satu cewek tersisa, sebenarnya dia masih kepingin lagi. Tapi dia urungkan karena ngeri juga kalau otongnya menghilang. Karena di tangan Enya ada obor yang menyala begitu mengerikan. Lalu Enya menjalankan rencana B di mana mereka akan menyeberangi gunung melewati gua yang kemarin juga ternyata membuat Mel takut. Di perjalanan, mereka berdua menyaksikan Mel yang sedang melahap sisa tubuh mangsanya. Sementara Des yang memiliki naluri hewan yang sedang bernafsu, berusaha mendekati Mel dari belakang. Chad yang selalu gusar setiap kali melihat mantannya yang sedang asik digabrut oleh Des. Puncaknya ketika pertunjukan yang nampak makin tegang, Chad mengabaikan perkataan Enya dan langsung berlari menuruni bukit sambil mengacungkan golok layaknya orang gila, bernafsu untuk membunuh Des. Enya lalu menyusul Chad menuju ke medan pertempuran, dan dia berhadapan dengan Mel. Saat paling menentukan akhirnya ketika Des dan Chad bertarung dalam jarak dekat, di mana golok Chad berhasil masuk ke leher Des, sementara Des berhasil mengoyak leher Chad, sehingga keduanya tumbang bersamaan. Enya lalu mengambil golok di tanah dan mundur menuju ke gua. Enya masuk ke dalam gua, sementara Mel tidak berani mengejarnya. Enya lalu melangkah perlahan menuju ke dalam gua sembari melawan perasaan fobianya. Kali ini dia merasakan bahwa dia tidak sendirian di dalam gua ini. Terlihat sesuatu mirip tentakel mencolek kakinya. Napasnya mulai memburu karena fobianya sepertinya akan mengalahkannya.
Saat Enya makin tegang, dia berbalik dan terkejut melihat Chris yang mendelik seperti ketakutan akan sesuatu. Merasa mendapatkan teman seperjuangan, fobia Enya sepertinya teralihkan. Dia lalu memapah Chris yang sepertinya kesulitan berjalan. Setapak demi setapak, Chris makin kepayahan, dan ketika Enya melihat ke bawah perutnya, dia kaget bukan kepalang, karena terlihat perut Chris membesar seperti orang yang hamil 9 bulan. Saat Enya yang sedang melongo karena keheranan, menghitung bahwa dari awal Chris ketemuan sama para cowok palingan baru beberapa hari, gitu aja udah melendung segede gaban. Tahu-tahu salah satu kaki Enya dililit oleh tentakel, kemudian ada satu tentakel lagi yang melilit kaki satunya, lalu Enya dijatuhkan mengangkang, disusul kedua tangannya yang juga terlilit tentakel. Saat terlihat tak berdaya menyerupai huruf X, Enya menjerit meminta tolong kepada Chris untuk mengambil golok yang tadi dia jatuhkan untuk membebaskannya. Chris mengambil golok itu, dan alih-alih memotong para tentakel, dia merobek perutnya sendiri dan terlihat sebuah jabang bayi monster yang keluar secara prematur. Chris lalu membacok jabang bayi monster yang baru saja ia keluarkan paksa itu. Dan lalu saat akan menolong Enya, sebuah tentakel melemparkannya ke dinding gua hingga modar seketika. Lalu muncullah bos monster tentakel. Dengan marah karena salah satu keturunannya modar, mencoba akan melakukannya lagi terhadap Enya. Tapi karena monster ini bego banget, Enya yang masih pakai kancut, ya jelas saja sulit ditembus. Lalu saat monster itu sedang memikirkan cara yang efektif untuk menggunakan tentakelnya, Enya tersadar dan langsung meraih golok, lalu membacok tentakel itu dan berhasil melarikan diri hingga keluar dari gua. Yeay, yeay, yeay. Di luar, setelah Enya merasa euforia karena berhasil terbebas dari dua masalahnya sekaligus, yaitu gua yang sempit dan monster menjijikan, tiba-tiba monster Mel datang menerkam Enya. Setelah pergulatan yang cukup seru, Enya berhasil melemparkan Mel hingga membuat punggungnya patah menghantam pohon. Lalu layaknya game Mortal Kombat, Fatality. That's it. Seperti itulah akhir cerita film Primal, modifikasi alur cerita. Jika ada kritik untuk video gua ini, silakan tulis di kolom komentar ye. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Thanks for watching, dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye.